Sesuai dengan judul video kali ini, saya akan membagikan tips jitu yang ampuh di mana kita pada saat menjalankan orderan in-drive senantiasa kita bisa menang di lelang orderan, bahkan kita upkan dari harga awal ya. Yang pertama itu begitu kita aktifkan aplikasi in-drive, kita hanya butuh waktu sekitar 2 detik ya. Nah, 2 detik ini kita harus maksimalkan kesempatannya dengan sebaik mungkin. Jadi di detik pertama itu kita harus pastikan begitu muncul notifikasi dari handphone kita masuk orderan ataupun kita klik manual, kita perhatikan yang pertama itu adalah ratingnya penumpang. Minimal 4,8, kalau bisa 4,9 atau 5 itu lebih bagus ya. Misalnya dari harga 13.000 kita up ke 15.000, ataupun dari harga awal 18.000 kita up ke 21 dan seterusnya. Lanjut lagi di detik kedua yang perlu kita perhatikan adalah di jarak antara kita dengan customer ya. Saya perhatikan tuh di kisaran 2 km ya, misalnya 1,8 sampai ke 2,5 sih. Nah, lebih daripada itu biasanya agak berat lah kalau kita upkan harga dari harga awal. Next point penting yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah pada saat kita udah menang lelang di orderan in-drive ya, penumpang udah masuk ke dalam mobil, kita ada melakukan sedikit komunikasi lah dengan penumpang. Kalau dari penumpang sendiri inisiatif ngobrol dengan kita, buka pembicaraan awal lebih bagus ya. Tapi kalau hanya diam ya biasalah, kita sebagai driver harusnya ada sedikit inisiatif komunikasi. Jadi saya buka pembicaraan awal dengan yang agak ringan lah, nggak terlalu berat. Misalnya apa, saya tanyakan ke penumpang, udah biasa ya pakai in-drive? Sejauh ini pengalaman saya kalau udah komunikasi dengan penumpang, biasanya kalau udah nyambung, kebanyakan sih kita dapat tips lebih ya dari penumpang. Tapi balik lagi ke sini, ini disclaimer on, nggak selalu benar 100% ya. Ini hanya bagi seri pengalaman aja. Dan yang terakhir yang paling penting yang perlu saya garis bawahi di sini, kiranya kita bisa menang di lelang orderan in-drive itu saya sendiri, pasang foto yang agak memadai lah ya. Minimal kita habis mandi lebih segar, posisinya rileks, santai, tidak perlu foto seperti pas foto seperti itu, belakang backgroundnya ada in-drive. Jikalau masih dari fotonya kurang bagus, tambah lagi poin utama di sini yang perlu kita sampaikan di rating kita. Sebagus mungkin kita bisa menyelesaikan satu orderan dengan baik ya. Misalnya apa, mobil kita dalam keadaan bersih, bawa mobilnya juga nyaman, tidak unggal-unggalan, AC-nya cukup, biasa rating kita rating 5 sih. Jadi begitu kita tekan terima orderan, biasa muncul di tempat customer itu dapat pilihan kan. Selain foto wajah kita, pasti ada rating sama riwayat perjalanan kita. Jadi tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, langsung saya aktifkan orderan, maksud saya aktifkan aplikasi in-drive dengan off-kan aplikasi Grab dan Gokar, biar kita bisa lebih fokus untuk tema kita hari ini. Tips ampuh agar kita bisa menang orderan in-drive, bahkan kita up ke dari harga awal ya. Langsung aja. Jadi hari ini hari Selasa tanggal 24 Januari jam 1:09 ya guys, aktif langsung in-drive nya. Dari sekian banyak curhatan saya dari tadi panjang lebar, itu semuanya nggak berarti kalau tanpa langsung praktek ya guys. Selain dari soal langsung praktek ke aplikasi, yang perlu saya tambahkan lagi poin di sini bahwasanya saya akan videokan konten saya ini live langsung, baik yang dapat orderan masuk menang di tempat kita maupun yang kalah lelang orderan ya. Jadi yang kalah nyocol juga saya video dokumentasikan. Jadi ada fair lah ya antara yang masuk orderan ke tempat kita maupun yang tidak. Jadi tidak ada clickbait di sini ataupun di cut skin ya. Orderan masih sepi ya guys, masih belum penuh dia layarnya, masih 2-3 orderan, 13 up ke 15 ya guys. Ratingnya 4,7, agak berat nih. Ya, jadi
diterima ya guys. Jadi seperti ini jaraknya tadi sekitar 1,3 kilo aja. Kita upkan dari harga 13.000 ke 15.000 diterima ya guys, dari komplek Katamso Point ke Suduya ya. Oke, kita jalankan dulu orderan pertama kita guys. Bagi teman-teman yang udah mengikuti konten saya yang dari awal, kalau umpamanya saya terima orderan Indraf itu saya ada kasih keterangan ya, harga awal sekian, saya upkan ke harga sekian. So orderan Indraf ya guys, dari 17 kita up ke 21 ya, dari harga 23 kita up ke 26 diterima ya guys. Nah kebanyakan seperti itu. Jadi hari ini saya langsung live on beat. Selesai orderan pertama buka dasar kita guys. Buka dasar lumayan lancar ini, 13 ke 15 ya guys, diterima ya guys. Orderan kedua kita dari jalan STM 6 ke STM 1 ya guys, tekan ini seperti ya tadi orderan pertama juga 5 menit selesai. Oke, let's go dulu guys. Cuaca mulai mendung nih, seperti mau hujan lebat badai minimal. Kembali nomor Iya bu. The number you are calling is not defined. Ke jalan STM 1 ya bu ya? Oke. Jalan ke Menteng, kita jalan Menteng. Ini sepertinya salah buat titik loh bu dia. Mana? Jalan STM 6 ke STM 1 cuman belakang sini aja bu. Ini. Jadi gimana? Mesti 5 menit lagi nunggu bu. Bu mau nunggu 5 menit baru bisa batalkan loh nih, atau mau pesen orderan manual aja nggak gitu? Mana caranya? Cek berapa jaraknya sama harganya berapa, nanti saya cek juga di sini. Coba berapa harganya? Ya boleh. 18.000 sih kalau pesen manual. Udah nggak Gak apa-apa ya? Oke. Lama-lama kemudian. Jadi yang penumpang kedua terakhir kita udah golongan usia lansia lah ya. Jadi kita bantu dia nyari tujuannya, cuman nggak ketemu dia. Keterangannya di Menteng 3 nomor 6. Kita udah bolak-balik 2 kali. Yang adanya tuh nomor 30-an atau 40-an ke atas. Saya bantu telepon juga ke sana, juga nggak jelas. Maksudnya dalam arti kata dia baru pertama kali juga mau ke sana. Jadi singkat cerita tadi turun di Jalan Menteng Raya. Jadi sekarang lanjut lagi ke orderan selanjutnya ya guys. 54 ke 60 ya. Oke, gagal lah guys. 13 ke 15 ya. Oke, diterima ya guys. Dari Gang Keluarga ke SM Raja. Oke, kita jalankan orderan ketiga ya guys. Orderan yang tadi terakhir sama anak muda juga salah titik ya guys. Dia maunya kopi dari hati yang cabang SM Raja, cuman dia buatnya nih yang di Menteng Raya. Jadi tetap kita antar sampai ke tujuan ya, berhubung jaraknya selisih dekat, kita ya tetap samakan harga 15.000. Cuman jalannya itu dari gang kecil ke luar jalan raya itu agak serem dia, banjirnya lumayan tinggi, hampir menutupi ban tadi. Tapi untuk selamat lah ya guys ya. Namanya orang Indonesia tetap ada untungnya ya. Pak untung kita. Bam, bop, bada bop, boom, pow. Oke, kita lanjut lagi cari orderan ya guys. 28 ke 34 ya guys. SM Raja ke Gang Pisang. Oke, gagal ya guys. 13 up ke 15 ya guys. Oke, diterima ya. Sorry ya guys, tadi agak gemetar jalannya. Ini udah berhenti dari harga 13 kita up ke 15, dari air bersih ke jalan selamat nih. Orderan keempat kita ya guys, ratingnya 4,7. Oke, kita jalankan dulu.
agak serem guys, banjir di mana-mana tadi. Dari kondisi cuaca seperti ini mungkin muncul pertanyaan ya guys dari kawan-kawan driver yang menganggap bahwasanya kalau kondisi hujan dapat orderan mungkin agak gampang lah ya, tapi kenyataan di lapangannya nggak seperti itu ya guys. Jadi beberapa orderan kita ada lihat sendiri live ditolak juga, jadi nggak bisa serta-merta karena hujan kita upkan harga diterima ya guys. Faktor yang kedua tadi masuk yang orderan yang terakhir sama yang kedua yang terakhir jalannya lumayan serem, banjir dia 13 up ke 15 ya guys. Coba lihat dulu kondisinya, apakah ditolak apa diterima. Gagal ya guys. Indra rival guys, besar guys, kacau. Ini ya guys, dari harga 28 kita up ke 31 ya. Cuma tadi nggak sempat dokumentasikan, nggak sempat videokan, cuma udah masuk orderan ya guys. Bintang 5 ini bagus, kita OTW dulu ya guys. Awas, sini lagi. Terus. Ke 28 ya guys. Waktunya berjalan, apakah bisa? Gagal ya guys ya. Dulu guys. Masuk orderan ya guys, cuma tadi tidak sempat live kan video ini. Gang Cresmo ke SM Raja 30.000 dari harga 28 ya, kita upkan. Kita jalankan dulu sekarang jam 16.53 ya. SM Raja guys. Iya. Selesaikan perjalanan kita guys, udah terakhir ini. Penghasilan 106.000. Ini masih belum dipotong 11%. Perjalanan dari jam 1 siang ya, sekarang jam 17.29. 1 2 3 4 5, 6 ya. Ini manual ya guys, karena tadi orang tua lansia salah buat titik. Nah, jadi 6 orderan dapat omsetnya 106.000. Tapi poin utama yang perlu kita sampaikan di sini bukan berapa penghasilannya, melainkan tips yang kita tadi jelaskan di awal video dalam menjalankan aplikasi driver. Kira-kira apa yang perlu kita lakukan udah disampaikan. Semoga tips ini bisa membantu. Barangkali dari senior atau ada golongan veteran yang menonton video ini bisa mengkoreksi jika ada yang salah. Kalau umpamanya benar, boleh ditambahkan juga poinnya, mana tahu ada yang kurang. Jadi sekian dulu video untuk hari ini. Sekarang udah jam 15. Sekarang udah jam 17.31, udah selesai misi hari ini karena masih ada tugas negara ya guys. Udah oke, selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya Koko Online. Sampai jumpa lagi di next video.